Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rawatlah dia. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, juga opa dan oma yang hadir dalam perayaan ini, Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31 yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa yang membuat orang merasa sakit? Kita semua pasti pernah sakit, dan kita selalu mendefinisikan penyakit itu terkait dengan organ tubuh. Dan memang faktanya seperti itu. Ketika kita sakit, kita meminta obat karena ada yang kita rasa sakit di bagian tubuh. Tetapi ada sebuah perasaan sakit yang melampaui apa yang kita rasakan di dalam organ tubuh, yaitu perasaan sakit. Dan untuk orang-orang sakit, sebenarnya yang membuat mereka merasa sangat sakit bukanlah organ tubuh, tetapi perasaan yang menghiasi diri mereka. 1 minggu lalu saya punya bapak sakit dan dia diantar ke rumah sakit umum di Ruteng. Saat dia sakit, ketika saya video call dengan adik-adik, mereka bilang, "Aduh Kakak Romo, banyak sekali mengeluhnya bapak ini, banyak juga maunya." Ketika yang ada di sekitarnya cuma anak-anak perempuan, dia ngomel, "Mana yang laki-laki nih?" Ketika yang laki-laki ada, dia ngomel lagi, "Mana si itu? Mana si ini?" Kemudian dia juga meminta untuk memberikan sendal bata untuk pakai di rumah sakit. Saya bilang, "Ngapain pakai sendal bagus-bagus di rumah sakit? Orang hanya mau ke toilet saja." Dia bilang, "Biar, daripada saya pinjam sendal punya orang." Pokoknya banyak. Tiba-tiba
dia minta supaya orang dari kampung itu bawa ayam kecil seperti ini, dikukus, dimasak untuk dia makan. Pokoknya 1001 macam permintaan. Cerita ini mungkin adalah wakil dari para pasien yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang sakit, bukan cuma organ tubuh yang sebenarnya membuat dia menderita, tetapi perasaan ditinggalkan ketika harus berjuang sendiri. Sehingga untuk orang sakit, hal yang sangat menyakitkan adalah ketika ia tidak ada yang menemani. Dan mungkin kita bisa memaknai sebuah pengalaman yang terjadi di negara. Ketika bapaknya Adi itu sakit, karena masih zaman Covid, dia dikarantina di sebuah ruangan dan tidak boleh ada yang menemani, sampai istrinya pun tidak diperbolehkan. Dan kita tahu akhirnya dia meninggal. Dan disinyalir waktu itu dia meninggal karena putus asa, tidak ada yang menemani. Dan cerita itu kemudian muncul setelah ia meninggal. Jadi yang menyakitkan dari orang yang sakit adalah rasa kesepian, rasa ditinggalkan, tidak ada orang yang menemani. Nah, itulah alasan kenapa kali ini Paus Fransiskus mengajak Gereja Katolik untuk menempatkan orang sakit pada posisi di samping kita dan kita di samping orang sakit. Maka tema yang diusung untuk Hari Orang Sakit Sedunia kali ini seperti ini: rawatlah dia, belas kasih sebagai reksa penyembuhan sinodal. Rasa belas kasih kepada sesama dan para pasien itu yang menyembuhkan. Artinya kita perlu berada di samping mereka, berjalan bersama mereka. Dan gambar yang dipakai itu ketika Paus Benediktus sebelum meninggal, ia kan cukup lama jadi orang tua yang sakit-sakitan, tapi selalu ada kardinal khusus yang menemani dia, bahkan ada sekretaris khusus dan perawat khusus. Hal yang membuat dia masih bisa tersenyum di tengah penderitaan. Dan saya pikir inilah kekuatan cinta, ketika dalam penderitaan masih ada orang yang peduli dengan kita. Dan kekuatan cinta itulah yang menjadi obat yang paling mujarab ketika kita sedang sakit. Jadi bukan soal berapa banyak obat yang kita minum, tetapi soal apakah ada yang menemani kita ketika kita minum obat itu. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, Anda hidup berkeluarga, Anda punya banyak orang yang harus ada di samping. Mungkin juga dalam keluarga Anda punya banyak anak, dan anak-anak itulah yang diharapkan ada di sampingmu ketika Anda sedang sakit. Kita para imam ini kan tergantung Tuhan dan tergantung perbuatan selama hidup. Kita tidak tahu kalau kita sakit apakah ada orang yang di samping yang menemani, karena kita tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang terdekat. Sehingga Anda beruntung, karena ketika Anda sakit pasti ada orang yang menemani. Tetapi fakta menunjukkan kebalikan. Orang tua yang punya banyak anak dan cucu sering merana di rumah sakit. Saya beberapa kali pergi kasih minyak suci orang sakit. Ketika saya tanya, punya berapa anak Bapak? Banyak, tapi yang ada di situ mungkin cuma satu. Beberapa saat lalu juga saya dimintain untuk beri minyak suci orang dari Gumbri. Saya tunggu keluarganya yang minta, karena kita tidak tahu dia ada di mana di rumah sakit. Tapi juga nggak datang. Orang DPP dari sana yang chat, saya bilang saya tunggu itu keluarganya datang kalau betul butuh. Jadi ketika kita sakit, belum tentu semua anak peduli. Dan memang apalagi kita hidup di zaman modern yang mengejar prestasi dan profesi itu lebih utama, itu yang kadang-kadang membuat kita lupa bahwa harga diri manusia jauh lebih besar. Uang jauh lebih besar daripada harga diri manusia. Sehingga orang takut untuk tidak kerja daripada dia jaga orang tuanya yang sedang sakit. Memang sih serba salah. Kalau kita tidak kerja juga dari mana kita merawat? Tapi menurut saya sekarang dengan adanya BPJS,
Untuk perawatan orang sakit kan kita dibantu. Memang butuh kejelian untuk mengatur waktu, tetapi juga perlu kita menempatkan pribadi lebih besar daripada pekerjaan. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika mendalami tema ini, Paus Fransiskus mengatakan kepada kita bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang sama, tetapi tunduk dan urus diri sendiri. Yang dimaksudkan dengan penyembuhan sinodal adalah kita berjalan bersama. Karena ini juga terkait dengan tema sinode para uskup, gereja sinodal. Perlu berjalan bersama. Mungkin saja kita berjalan di jalan yang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Itu jauh lebih berharga daripada kita berjalan di jalan yang sama, tapi kita tidak saling peduli satu sama lain karena hanya mengurus diri. Kita hidup di gereja yang sama, Paroki Santo Petrus Negara, tapi sejauh mana kita saling peduli dengan mereka yang menderita? Memang perlu juga kita menyadari bahwa ketika kita sehat, jangan lupa gereja sinodal. Artinya, jangan meremehkan kebersamaan di KBG, doa bersama di KBG, kerja bersama di KBG atau lingkungan. Karena itu semua penting. Ketika satu saat kita sakit dan menderita, inilah orang yang akan ada bersama kita. Tapi kalau kita waktu sehat, kita cuek dengan KBG, kegiatan lingkungan, kegiatan paroki, Bapak Ibu, orang akan mencatat. Nanti giliran kita sakit, orang tidak peduli juga. Karena kita tidak pernah peduli dengan hidup bersama. Jadi, mumpung kita masih sehat, mari berjalan bersama. Jangan meremehkan kebersamaan di KBG, jangan meremehkan kebersamaan di lingkungan, karena untung kalau kita sehat terus. Tapi kalau kita sakit, siapa yang mau peduli dengan kita? Setidak-tidaknya untuk dapat minyak suci, Anda butuh ketua KBG untuk melaporkan ke lingkungan untuk memanggil romo, kan gitu. Tapi kalau Anda tidak peduli, ya terpaksa mereka pergi cari, hanya karena kasihan Anda sudah sakit. Jadi ketika masih sehat, jangan terlalu parlente. Ingat, kita semua pasti sakit. Karena sakit itu bagian dari keberadaan kita sebagai manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Semua pasti sakit. Hanya soal waktu. Tapi ketika kita sehat, jangan meremehkan sesama dan kegiatan bersama. Itu adalah investasi terbaik supaya ketika kita sakit, orang juga ada bersama kita, orang perhatikan kita, orang peduli dengan kita. Bapak Ibu, kita karena kesibukan, karena profesionalitas, karena mungkin juga egoisme, seringkali kurang peduli dengan mereka yang menderita. Apalagi di zaman modern seperti ini. Tapi dalam kondisi ketika kita tidak dipedulikan oleh sesama, dan pada saat itu kita sedang sakit berat dan menderita, kemana kita berlari? Kita beruntung punya Tuhan yang sangat berbelas kasih. Dan dalam bacaan pertama, bagaimana Allah itu tampil sebagai Dia yang berbelas kasih ketika Adam dan Hawa itu merasa takut. Mereka menghilang dari Taman Eden. Mereka bersembunyi, takut dengan Tuhan. Padahal Tuhan tidak marah mereka. Dan inilah kehidupan ketika kita tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada gereja. Nanti kita ketakutan sendiri seperti Adam dan Hawa. Dan saya menemukan kenyataan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita hidup dengan banyak membangkang, tidak peduli dengan pastor dan gereja, saya menemukan ketika ada keluarganya sakit bahkan mati, dia malu untuk meminta minyak suci. Ketika orang tuanya meninggal, dia malu untuk meminta misa. Kenapa? Ya, sudah kadung mengumbarkan kata-kata yang tidak pantas. Sudah kadung menempatkan diri sebagai pribadi yang paling benar dan angkuh. Nah, ini juga bahaya. Dan inilah yang menghantui Adam dan Hawa. Mereka takut kepada Tuhan, padahal Tuhan itu cari mereka bukan untuk
eh, menghukum mereka karena kasihan sama mereka. Jadi begitu Tuhan datang panggil Adam dan Hawa, mereka takut, lari dan bersembunyi. Tapi namanya kita manusia, mau sembunyi di mana saja Tuhan tetap lihat kan. Orang Tuhan yang ciptakan kita, orang Tuhan itu menguasai seluruh hidup kita. Mau sembunyi di mana saja Tuhan tetap tahu dan lihat. Maka ketika menjumpai mereka, Tuhan bilang, kok kamu sembunyi? Ya Tuhan, kami takut. Takut apa? Takut bertemu Tuhan. Kenapa? Pasti kamu makan buah terlarang itu ya? Iya. Itu ular yang suruh makan. Itu perempuan yang suruh saya makan, kata Adam. Lalu perempuan bilang, itu ular yang suruh saya makan. Jadi mereka saling melemparkan kesalahan. Padahal masalah cuma satu. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada perintah Allah yang melarang mereka untuk jangan makan buah dari pohon yang Tuhan larang. Tapi mereka lebih taat kepada iblis, ular yang mengatakan kamu boleh makan. Dan hidup kita memang kadang-kadang seperti itu, lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Tuhan. Masalahnya, kalau kita sakit, iblis ada di mana? Coba. Bapak Ibu, katanya kalau kita sakit, iblis itu antre. Kapan kita jadi mayat untuk mereka makan, kan? Kan gitu. Makanya kalau orang sakit, kalau di kampung tuh banyak sekali bunyi burung-burung dan binatang-binatang yang aneh-aneh. Dan memang kalau namanya iblis dan leak itu kan mereka tunggu orang mati, mereka mau isap darahnya. Jadi itu. Tapi Tuhan di mana? Tuhan tetap datang. Dia cari kita karena Dia berbelas kasih. Dia tetap peduli. Kita sakit walaupun malas ke gereja, Tuhan tetap peduli. Bapak Ibu masih ingat? Dulu saya masih ingat. Ketika zaman Covid itu, ada yang banyak omong sekali gereja begini begitu. Tapi giliran dia sakit, tetap dikasih minyak suci juga kan? Kan gitu. Jadi kita kalau sakit, Tuhan sangat peduli. Bahkan Tuhan lebih peduli daripada orang-orang dekat kita. Karena Tuhan itu berbelas kasih. Jadi inilah belas kasih Tuhan kepada kita. Ia tetap mencari kita walau kita menjauh. Apalagi kalau kita sedang menderita, Tuhan datang menyapa. Tuhan datang menghibur. Tuhan datang membalut. Tuhan datang menguatkan. Dan inilah juga yang terjadi dalam Injil ketika mereka kekurangan makanan. Tuhan peduli untuk memberikan mereka makan. Walaupun mereka cuma punya ikan dan roti, Tuhan peduli. Beri mereka makan. Mereka kenyang. Inilah kepedulian Tuhan untuk kita. Dan apalagi saat kita menderita, Tuhan tetap datang untuk peduli, membantu dan merawat kita. Tadi sore saya dibawain sebuah patung yang beberapa saat lalu saya ambil di rumahnya Om Beni. Saya sudah upload di Facebook tadi. Patung itu adalah patung Tuhan Yesus dimahkotai duri. Dan waktu itu ada orang bukan Katolik yang menemukan patung itu di sungai karena banjir, ya Om Beni ya. Kemudian dia ambil patung itu dan bawa ke Om Beni dan tanya, kamu kenal ini? Langsung Om Beni bilang, saya kenal, ini Tuhan saya. Lalu diambil. Dan selama ini patung itu ada di rumahnya Om Beni. Pas kita arisan Manggarai, saya lihat. Lalu saya tanya, kok patungnya seperti ini dapat dari mana? Dia terukir dari kayu. Lalu Om Beni cerita seperti itu. Lalu saya bilang, saya yang amankan. Lalu saya bawa waktu itu. Dan kemarin saya kasih ke Aris untuk difermak dengan baik, dan dia sudah fermak dengan baik, di vernis, dibuat tempatnya, dan tadi dia antar. Untuk saya yang paling bermakna itu adalah kenapa saat hari orang sakit sedunia patung itu selesai dibereskan. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Ia telah menderita, bahkan sampai kepalanya dimahkotai duri untuk meringankan penderitaan kita. Inilah Tuhan kita. Dia mau menderita untuk meringankan penderitaan kita. Maka konsekuensi logisnya untuk kita adalah
jangan pernah menjauh dari Tuhan Yesus. Dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, tetaplah setia percaya kepada Yesus. Tetaplah setia berjalan bersama Yesus. Karena Yesus adalah Dia yang sangat peduli dengan kita, justru ketika kita menderita dan berdosa. Orang-orang dekat kita, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, mungkin akan fokus dengan pekerjaan mereka saat Anda sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tetapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia selalu ada di samping kita. Ia akan selalu menemani dan menghibur kita. Dan Ia akan menunjukkan orang-orang yang pantas untuk menghibur kita. Mungkin seperti ini. Paus Benediktus tidak merasakan kesepian waktu ia sudah tua dan sakit-sakitan. Karena Tuhan Yesus selalu menitipkan orang yang tepat untuk menjaga dia. Kita pun akan selalu dititipkan orang yang tepat oleh Tuhan kalau kita tidak pernah memisahkan diri darinya. Maka Bapak Ibu, manusia pasti sakit, kita pasti menderita. Dan yang membuat kita sangat sakit dalam penderitaan adalah ketika kita kesepian, tidak ada yang menemani, harus berjuang sendiri, harus berjalan sendiri. Tapi teguhkan hatimu, justru ketika kita sedang berada sendiri, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Maka jangan lupa kata-kata Yesus ini. Kamu akan pergi meninggalkan aku ke tempatmu masing-masing. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Tetapi sesungguhnya aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku senantiasa. Dan kalaupun kita sakit dan mati, Yesus tetap berada bersama kita. Dan Dialah yang akan mengantar kita kembali ke surga. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Teruslah selalu berjalan bersama Yesus. Dan mari kita mempersatukan segala penderitaan kita dalam penderitaan Kristus. Karena Ia menderita untuk meringankan penyakit dan penderitaan kita di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Inilah patung yang tadi saya ceritakan waktu khotbah. Yang didapatkan oleh Om Beni dari temannya yang Hindu, ya Om Beni ya. Dapat di sungai pada saat banjir dan kemudian diamankan oleh Om Beni, lalu saya mengamankannya untuk bawa ke sini. Dan Tuhan punya cara kerja untuk hari ini saat kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31. Tuhan mengirimkan wajahnya sendiri untuk menunjukkan kepada kita bahwa Ia telah banyak menderita untuk kita. Maka paling penting untuk kita adalah mempersatukan penderitaan kita dalam penderitaannya. Semoga dengan iman akan Yesus yang disimbolkan dengan kehadiran patung ini menjadi sebuah pengingat untuk kita bahwa Tuhan tak pernah membiarkan kita saat kita menderita. Bahkan Ia sampai rela kepalanya dilukai dengan duri, sebenarnya untuk menanggung segala penderitaan kita. Dan semoga darah yang menetes dari kepalanya juga menetes di dalam diri kita saat kita menderita, untuk tetap diteguhkan dan dikuatkan. Maka pada kesempatan istimewa ini saya juga mengajak kita untuk mengambil bagian dalam upacara pemberkatan patung Tuhan Yesus dimahkotai duri, sambil kita menyerahkan penderitaan-penderitaan kita kepadanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dalam dunia untuk peduli dengan kemanusiaan kami. Kami sering jatuh dalam dosa dan kesalahan karena kerapuhan dan kelemahan manusiawi kami, dan itulah yang membuat kami sering mengalami penderitaan. Namun kami bersyukur karena Engkau, karena belas kasihan dan kepedulian dengan penderitaan kami, telah mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Ia adalah anak Allah, tetapi juga Engkau menjelmakan Dia menjadi manusia untuk mengambil rupa manusia dan menanggung penderitaan-penderitaan kami manusia.
Di hadapan kami terdapat patung Tuhan Yesus dimahkotai duri saat ia menderita. Semoga pantas dan layaklah kami memadukan penderitaan kami dalam penderitaannya, dan semoga setiap kali kami menaruh harapan kepada penderitaan Kristus untuk meringankan penderitaan kami, dan siapapun yang sedang sakit dan menderita pantas mendapatkan rahmat kesembuhan, hiburan dan kekuatan. Dan semoga dengan memandang patung Yesus yang menderita ini, kami pantas dan layak mendapat kesembuhan, kekuatan dan hiburan-Mu ketika kami menderita. Maka atas kuasa-Mu ya Allah, melalui pelayanan gereja-Mu dan kuasa rahmat imamat yang telah Engkau berikan kepadaku, dengan bantuan doa Bunda Maria dan para kudus-Mu, limpahilah rahmat, berkat dan kekuatan ilahi-Mu atas patung Yesus yang dimahkotai duri ini, atas kami yang selalu mendekatkan diri padanya ketika menderita, dan juga atas siapapun yang memandang dan percaya kepada Yesus yang tersalib untuk karya penebusan dan pembebasan dari macam bentuk penderitaan dan dosa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memohon